Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Retno selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran mesin, kami dari kelompok 5 kelas pembelajaran mesin E akan mempresentasikan hasil proyek kami atau penelitian kami dengan judul Prediksi Harga Tiket Pesawat dengan menggunakan algoritma linear regression, random forest, dan XGBoost. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Umar Fakih dengan NIM akhir 003. Saya Velon Darmawan dengan NIM akhir 057. Saya Zwina Amalia dengan NIM akhir 018. Baik, pernahkah teman-teman mengecek harga tiket hari ini, kemudian besoknya harganya tiba-tiba naik drastis? Fenomena ini disebut dengan dynamic pricing. Ketidakpastian harga ini menyulitkan calon penumpang untuk merencanakan anggaran penerbangan. Seringkali kita bingung, apakah harus membeli sekarang atau menunggu nanti. Dan bisa saja pada akhirnya kita akan mendapatkan harga yang paling mahal atau overpriced. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian kami adalah membangun sebuah model machine learning yang cerdas yang mampu memprediksi harga tiket pesawat secara akurat. Dengan harapan, calon penumpang bisa mendapatkan estimasi harga yang wajar dan menghindari membeli tiket yang terlalu mahal atau overpriced. Kemudian untuk metodologi penelitian yang kami gunakan, kami menggunakan pipeline yang mengikuti standar industri CRISP-DM yang terdiri dari 6 fase, yakni business understanding untuk memahami tujuan bisnis, kemudian data understanding untuk melakukan eksplorasi data awal, kemudian data preparation untuk pembersihan data, kemudian modeling untuk melakukan pelatihan model machine learning, kemudian evaluation digunakan untuk pengukuran kinerja, kemudian yang terakhir deployment atau implementasi. Namun pada penelitian kami hanya sampai dengan evaluation. Kami belum dapat mengimplementasikan deployment. Selanjutnya kita masuk ke data. Di sini kami menggunakan data dari Kaggle yang bernama Flight Price Prediction. Lalu dari data set tersebut kami menggunakan sampel sebanyak 2000 data penerbangan. Dan setelah kita telusuri data set tersebut, kami menemukan sebuah temuan yang menarik. Jadi kami ketahui bahwa rata-rata dari price-nya itu ada di angka 20 ribuan, tetapi mediannya hanya di angka 7 ribuan. Nah, dari data tersebut, dari fakta tersebut, kami bisa ketahui bahwa jaraknya itu sangat jauh, di mana mediannya itu hampir 3 kali lipat dari median. Nah, dari fakta tersebut, kami mendapat petunjuk awal bahwa distribusi data set ini miring positif, yang artinya ada segelintir data dengan harga yang sangat mahal yang menarik rata-rata menjadi naik. Itu. Next. Lalu untuk memastikannya, kami memvisualisasikan distribusi harganya. Bisa dilihat dari grafik yang di bawah, itu kurvanya itu memiliki ekor panjang ke kanan, di mana sebagian besar data berkumpul di harga yang murah, tetapi ada sedikit data yang harganya melambung sangat tinggi. Seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah data harga tinggi ini adalah sebuah error atau data sampah, atau data ini sebenarnya memang data yang valid? Dan next kami akan teliti seperti itu. Next. Pertama-tama kami membedah terlebih dahulu harga berdasarkan maskapai. Nah, dapat kami simpulkan bahwa ternyata maskapai Vistara dan Air India memiliki rata-rata harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan maskapai-maskapai lain. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata tingginya harga ini bukan tanpa alasan, tetapi karena kedua maskapai ini merupakan maskapai yang full service, di mana mereka tidak hanya menyediakan kelas ekonomi, tetapi juga menyediakan kelas bisnis. Sementara maskapai-maskapai lain itu hanya menyediakan kelas ekonomi. Next.
Lalu selanjutnya, visualisasi ini mengonfirmasi hipotesis kami sebelumnya. Ternyata faktor pembeda utamanya ada di kelas penerbangan, di mana kelas ekonomi harganya stabil di kisaran 2.000 hingga 15.000 dan kelas bisnis harganya melonjak di kisaran 50.000 ke atas. Jadi kesimpulannya, data harga tinggi tadi bukanlah suatu error, melainkan data valid dari tiket kelas bisnis. Dan temuan ini yang menentukan langkah-langkah pre-processing kami selanjutnya. Baik, jadi selanjutnya ada persiapan data atau pre-processing. Jadi berdasarkan temuan tadi, kami melakukan persiapan data dengan strategi khusus, yaitu ada handling auto-IOS, video engineering, dan encoding dan scaling. Jadi pada handling auto-IOS, kami tidak membuang data auto-IOS tadi, melainkan akan kita menggunakan metode segmented capping. Jadi kami membersihkan auto-IOS ekonomi sendiri dan bisnis sendiri, tujuannya agar data kelas bisnis tidak hilang. Lalu untuk video engineering, kami mengubah kolom transit menjadi angka, sehingga bisa dihitung mesin dan melakukan ekstraksi durasi penerbangan. Nanti numerik itu seperti 0, 1, atau 2. Lalu yang ketiga ada encoding dan scaling. Encoding dan scaling mengubah data teks menjadi angka dan menormalisasikan skala data agar model bekerja optimal. Nanti kita akan menggunakan standar scale untuk normalisasi fitur numerik. Lalu ada juga algoritma pemodelan yang kita pakai. Di sini kita memakai 3 algoritma pemodelan. Yang pertama ada linear regression, yang kedua random forest, dan yang ketiga XGBoost. Yang pertama, linear regression. Linear regression ini digunakan sebagai pembanding dasar atau baseline untuk melihat hubungan linear sederhana antara fitur dan harga. Lalu yang kedua, random forest. Random forest ini model assembler yang mampu menangkap pola non-linear kompleks karena model ini nanti terdiri dari banyak bahan keputusan. Jadi untuk pola-pola yang kompleks atau pola rumit disarankan untuk menggunakan random forest. Lalu yang ketiga ada XGBoost. XGBoost ini model yang memperbaiki error prediksi secara iteratif untuk akurasi tinggi. Jadi model ini populer juga karena dikenal sangat akurat dan cepat memperbaiki kesalahan prediksi. Setelah itu di slide ini kita bisa melihat diagram hasil evaluasi model. Nah, seperti yang kita lihat di sini, untuk linear regression, dia nilainya paling rendah, sementara untuk random forest dan XGBoost, walaupun random forest menang tipis, tetapi selisihnya tidak begitu jauh. Nah, yang pertama, mengapa linear regression bisa dibilang selisih cukup signifikan antara 0,92 dan 0,9695, karena untuk harga pesawat ini polanya itu rumit, jadi tidak bisa ditarik garis lurus saja. Maka dari itu linear regression jauh di bawah dua model random forest dan juga XGBoost. Lalu kenapa random forest bisa unggul dari XGBoost? Jadi karena random forest ini seperti yang sudah dijelaskan tadi menggunakan banyak pohon, jadi untuk pola yang rumit random forest masih lebih unggul daripada XGBoost. Setelah itu, analisis model terbaik. Mengapa random forest? Nah, di sini harga tiket dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara fitur. Jadi, misal ada maskapai tertentu mahal hanya di rute tertentu atau kelas tertentu. Random forest sangat baik dalam menangkap pola non-linear ini dibandingkan linear regression. Setelah itu, untuk interpretasi error atau MAE, nilai MAE sebesar 2714 berarti rata-rata prediksi model meleset sekitar 2.700 poin mata uang. Mengingat tentang harga tiket yang mencapai 100.000 di kelas bisnis, tingkat kesalahan ini sangat kecil dan dapat diterima. Baik,
Dari penelitian yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa penerapan metode CRISP-DM dan penanganan outlier berbasis kelas terbukti efektif. Model Random Forest terpilih sebagai model terbaik untuk memprediksi harga tiket pesawat dengan akurasi 96,2%, memberikan solusi yang andal untuk estimasi biaya perjalanan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.